アドベント。嘘だろ。Sebuah momen ketika pertama kali menonton, entah apapun itu tentu dapat menjadi filter untuk semua reaksi ke depannya. Dan betapa beruntungnya saya karena dahulu tidak sempat mengikuti alur cerita dari beberapa Kamen Rider di masa itu, terkecuali Kuga. Karena tentu saja sensasi kesan pertama merupakan poin penting dalam menentukan preferensi saya terhadap suatu tontonan. Jadi untuk seri yang satu ini, hal apakah yang akan berkesan? Apakah dramanya akan semenyentuh Agito? Atau plotline yang disajikan akan sedalam dan sedetail Kuga? Mari kita mulai. Si Emen bawa expander sambil jajan bakso cuangki. Ini dia Kamen Rider Babang Ryuki. Dimulai dari seorang wanita kantoran yang menjadi incaran makhluk misterius. Setibanya di apartemennya, pada sebuah cermin, ia melihat jaring melilit di lehernya. Namun itu hanya terlihat dari sebuah cermin. Karena penasaran, ia menarik jaring tersebut. Dan alangkah terkejutnya makhluk misterius itu muncul di hadapannya dan menariknya ke dalam cermin. Nampaknya kejadian tersebut hanya diketahui oleh kedua orang yang sedang mengawasi aksi dari si makhluk misterius. Mereka Yui Kenzaki dan Akiyama Ren. Esoknya masyarakat dihebohkan dengan berita ketidakcakapan pihak kepolisian dalam menangani sebuah kasus termasuk korupsi. Informasi tersebut diterbitkan oleh sebuah perusahaan distribusi berita internet seluler yang bernama Redaksi Ore Journal, yang merupakan perusahaan terbaru yang hanya beranggotakan 4 orang. Daisuke Okubo sebagai pemimpin redaksi, Nanako Shimada sebagai administrator sistem, jurnalisnya idola saya di masa itu, ia si teteh Reiko Momoe. Dan yang terakhir jurnalis magang sang MC itu sendiri, Shinji Kido, yang konyol, kikuk, dan juga bodoh. Okubo pernah bekerja di sebuah perusahaan besar yang mendistribusikan surat kabar, namun ia keluar untuk menekuni profesinya sebagai jurnalisme sejati hingga ia mendirikan Ore Journal. Dan Shinji Kido merupakan teman lama sekaligus juniornya ketika mereka masih pelajar. Reiko mendapat informasi tentang orang hilang yang rupanya belakangan ini sering terjadi orang hilang secara misterius. Reiko kemudian berencana untuk mendatangi kediaman korban dan ia memberikan alamat yang dituju pada Okubo. Okubo kemudian menghubungi Shinji untuk membantu Reiko. Di TKP, pihak kepolisian yang melakukan investigasi nampaknya tidak menemukan bukti apapun terkait hilangnya si korban. Namun tanpa sepengetahuan mereka, sebuah jepit rambut milik si korban keluar dari sebuah cermin. Ini menandakan si makhluk misterius masih berada di dalam cermin tersebut. Hal itu dibuktikan dengan keberadaan Yui dan Ren yang sedang mengamatinya. Ren dan Yui rupanya akan mengejarnya, namun berhubung tempat itu sedang dalam investigasi, maka mereka berdua mengurungkan niatnya. Seperti kejadian semalam, mereka melakukan hal yang sama, tapi sepertinya gagal untuk mengejarnya. Reiko yang sedang mengorek informasi dari tetangga korban, ia malah diusir oleh pihak kepolisian karena merasa terganggu oleh teriakan Shinji yang memanggilnya. Dan sungguh ironis, citra kepolisian di seri ini terlihat buruk. すいません。勉強させてもらいます。ちょっと聞いてます？ちょっとレイコさん、待ってくださいよ。Di Ore Journal, berdasarkan informasi yang ditemukan, rupanya korban pekerja kantoran bernama Lida Megumi, berusia 23 tahun, dan sepertinya tidak ada hubungannya dengan orang hilang yang lain karena tidak ada alasan yang jelas seperti penyebab hilangnya, tidak ada saksi, dan seperti kebanyakan kasus lainnya yang selalu berada di ruangan terkunci atau mungkin dalam keadaan sendiri. Dan rupanya kasus ini telah terjadi selama 6 bulan terakhir. Kemudian Reiko meminta Shinji untuk mempelajari data orang hilang yang telah terdaftar pada komputernya. Sementara Reiko yang telah mendapat izin dari keluarga Lida Megumi untuk memeriksa apartemennya, dengan segera ia bergegas pergi. Kemudian Shinji mendapati salah satu alamat korban yang tidak jauh dari kediaman Lida Megumi. Ia bernama Sakakibara Koichi. Shinji pun kemudian memutuskan untuk menyambanginya. Terlebih ia ingin seperti mentornya Reiko Momoe untuk menjadi jurnalis handal. Setibanya di apartemen Lida Megumi, Reiko tidak menemukan hal yang mencurigakan. Namun tanpa ia sadari, cermin tersebut bereaksi.
Sakakibara telah menghilang 2 bulan yang lalu hingga membuat si bapak pemilik kos kecewa karena tidak sempat mendapat uang sewa. Sementara kinerja polisi tidak ada artinya. Terlebih kosannya membuatnya merinding karena setiap bagian pantulan cermin ditutupi koran. Seolah-olah akan ada sesuatu yang muncul. Shinji kemudian menemukan sebuah dek kartu. Salah satu kartu yang ia pegang bertuliskan seal atau segel. Dan seketika itu ia melihat monster naga merah yang muncul dari dalam cermin dan menargetkannya. Namun nampaknya kartu seal tersebut menjadi pelindung dari serangan monster naga Drag Raider. Kejadian tersebut menyebabkan kerusakan. Shinji kemudian menghubungi Reiko yang tidak jauh dari lokasinya. Alhasil itu membuat Reiko sebagai mentornya ikut bertanggung jawab. Penjelasan Shinji mengenai monster aneh yang muncul nampaknya sebuah alasan yang sulit untuk diterima orang-orang pada umumnya. Alhasil Shinji terpaksa harus merahasiakannya. Semenjak ia memegang dek kartu tersebut, kini Shinji merasakan sesuatu yang aneh sedang terjadi, yang mana ia merasa Reiko sedang dalam bahaya. Ia pun membuntutinya. Ren ditemani Yui yang sedari tadi mengawasi munculnya si monster nampaknya akan memulai aksinya. Secara bersamaan, kartu dek milik Shinji tiba-tiba mengeluarkan cahaya, dan seketika itu ia terserap ke dalam ruang ekstra dimensi yang setelahnya ia menjadi Kamen Rider. Rupanya pada dunia tersebut segala sesuatunya serba terbalik. Kemudian Ren pun menyusul dengan melakukan henshin terlebih dahulu. Berbeda dengan Shinji, Ren nampaknya lebih berpengalaman. Ia menggunakan sebuah kendaraan pada ruang ekstra dimensi, dan ia rupanya memiliki monster yang bernama Darkwing yang akan membantunya untuk bertarung. Dalam pertarungan, Ren mengatakan bahwa seharusnya Kamen Rider melakukan kontrak dengan monster. Namun Shinji nampaknya mengabaikan hal tersebut karena ia tidak tahu menahu alias newbie. Untuk spesifikasi kekuatan pukulan dari transformasi Akiyama Ren ini sekitar 200 EP atau 10 ton, kekuatan tendangan 300 EP sekitar 15 ton. Sedangkan untuk Shinji dengan tubuh blank, kekuatan pukulannya 50 EP atau 2,5 ton, kekuatan tendangan 100 EP 5 ton. Kekuatannya sangat rendah karena mungkin belum melakukan kontrak dengan monster. EP di sini merujuk pada ya katakanlah attack point, karena di seri ini pada penggunaan advent card tercantum poin kekuatan serangan. Ren memunculkan sebuah pedang dengan kartu sword fan yang memiliki kekuatan serangan 2000 EP. Ini berarti sekitar 100 ton. Shinji pun mencoba menggunakannya dengan memuat kartu tersebut pada right Fisher, namun bentuk pedangnya berbeda dengan Ren, terlebih mudah patah karena mungkin daya tahannya yang lemah serta damage-nya kecil, hanya sekitar 300. Ya meski begitu minimal Shinji bisa ikut bantu-bantu. Selanjutnya Ren menggunakan kartu advent, itu memunculkan Darkwing, yaitu monster yang telah dikontrak dengan daya serangan sekitar 4000, dan yang terakhir sepertinya menjadi kartu andalan dengan daya serangan 5000 yaitu Final Fan. Usai mengalahkan The Spider, tiba-tiba muncul Drag Raider menyerang keduanya. Berbeda dari The Spider, monster yang satu ini rupanya sulit untuk ditaklukkan, dan secara bersamaan terjadi sesuatu pada tubuh mereka yang rupanya itu menandakan bahwa di dunia tersebut mereka memiliki batas waktu. Ren kemudian kembali ke dunia nyata dan memberitahukan pada Shinji agar kembali ke tempat di mana ia datang, karena jika tidak ia tidak akan bisa masuk ke ruang ekstra dimensi yang menghubungkan ke dunia nyata. Nah, tempat kembali Shinji ialah sebuah mobil hitam, dan ketika mendekatinya, Shinji pun kembali dengan selamat dari serangan Drag Raider. Ryu. Oh. Usou daro. 時間切れか。お前も早く脱出しないと。なんだよ。どうやって来たのかも分かんないのに。車か。ねえ、君。
Singkat cerita, esoknya Shinji rupanya terbangun di kediaman Yui. Usai sadarkan diri, Yui menanyakan pada Shinji perihal dek kartu yang ditemukannya dan juga apakah Shinji mengenal Kanzaki Shiro. Shinji pun menjawab, pemilik dek kartu tersebut sepertinya orang yang bernama Sakakibara. Namun untuk Kanzaki Shiro, Shinji tidak mengenalnya. Dari penjelasan Yui di sini terungkap bahwasanya kejadian aneh yang dialami Shinji disebabkan oleh kartu dek tersebut karena siapapun yang memegang atau memilikinya dapat melihat dan mendengar mereka, yaitu monster dari dunia cermin. Inilah mengapa Yui, Ren, dan Shinji bisa mendengar serta melihat keberadaan mereka di dalam cermin, sedangkan untuk orang-orang yang menjadi korban serta target mereka tidak merasakan apapun. Yui mengatakan dunia cermin hanya bisa dimasuki dengan wujud Kamen Rider, dan Ren adalah Kamen Rider Naik. Mendengar hal tersebut, Shinji nampaknya masih tidak percaya dan keheranan. Ketidakmampuan Shinji dalam memahami situasi membuat Ren merasa Shinji tidak terlibat hingga ia malah mengusirnya. Namun Yui melarangnya karena si monster Drag Rider sedang mengincarnya. Oleh karena itu Yui kembali memberikan penjelasan pada Shinji tentang dunia cermin. Seekor monster dari dunia cermin yang telah menetapkan pandangan pada mangsanya itu tidak bisa dihentikan hingga ia memakannya. Inilah mengapa Reiko ikut menjadi target di Spider, itu karena semenjak ia terlihat di depan cermin kamar Lida Megumi, serta orang-orang yang hilang termasuk Sakakibara yang kemungkinan besar telah dimamam oleh monster dari dunia cermin. Shinji yang khawatir karena telah menjadi target si Drag Rider, ia diberi petunjuk oleh Yui sebuah kartu untuk menyegelnya. Tapi tentu saja proses penyegelan tersebut tidak mudah. Sebenarnya masih banyak informasi yang akan diberikan, tapi Yui tidak ingin memberitahukan lebih jelas karena hal tersebut bukanlah sesuatu yang akan dipercaya kebanyakan orang. Shinji nampaknya penasaran dengan orang yang bernama Kanzaki Shiro. Lantas siapakah beliau ini? Apakah ia juga termasuk salah satu Kamen Rider? Atau mungkin hanya manusia biasa yang memiliki pengaruh besar akan adanya dunia cermin? Sementara itu di dunia cermin, monster di Spider yang dikalahkan nampaknya beregenerasi dan berevolusi, hingga kemudian ia kembali memakan korban di pusat perbelanjaan, yaitu seorang janda sesar anak satu yang hendak berganti pakaian. Di Ore Journal, usai kejadian kemarin, Shinji nampaknya tak enak hati dengan Reiko karena telah merepotkannya. Namun Reiko tidak memperdulikannya, begitupun dengan Okubo. Yang penting Shinji mau bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Reiko kemudian mendapat informasi orang hilang di pusat perbelanjaan Global Plaza, yaitu si janda tadi. Ketika si Teh Reiko hendak pergi, Shinji yang mengetahui si Teteh yang kini menjadi incaran monster menyarankan padanya agar lebih baik mencari berita lainnya yang tanpa resiko. Sontak itu malah membuat si Teteh merasa kesal. Sejatinya ia tidak peduli dengan sebuah berita. Ia hanya mengejar sebuah kebenaran karena ada banyak orang yang harus mengetahuinya, dan informasi tentang daftar orang hilang tidak hanya sekedar sejumlah nama saja. Itu artinya banyak orang yang menderita dan sedih hanya karena satu orang yang menghilang dari masing-masing daftar nama. Shinji kemudian melihat selembaran daftar tersebut dan tak sengaja menemukan orang hilang yang bernama Kanzaki. Nama ibunya Takami Shiro. Itu mengingatkannya pada Yui yang menyebutkan nama Kanzaki Shiro, yang sepertinya nama Kanzaki ini adalah orang yang dimaksud. Dalam perjalanan untuk menemui Yui, nampak Drag Rider mengikutinya. Begitupun dengan Ren, tapi Ren sebenarnya hanya ingin mengejar naga tersebut. Yui kemudian menghubungi Ren untuk segera menuju ke Global Plaza. Singkat cerita, Ren sampai terlebih dulu. Ia menemukan pekerja di gedung tersebut yang telah tewas diserang di Spider. Ren pun dengan segera bertransformasi. Setibanya di lokasi, Shinji nampaknya mengetahui Ren yang berada di atap gedung. Ia pun segera menyusul dan sempat melihat seorang anak kecil yang menangis yang kehilangan ibunya. Tak lama kemudian Shinji menemui Yui yang kebetulan berada di TKP, sementara Ren sedang bertarung. Rupanya si Yui tidak mengetahui asal-usul monster tersebut. Ia bersama Ren sedang mencari tahunya. Ketika Shinji menanyakan tentang Kanzaki Shiro, rupanya ia adalah kakak Yui yang kini keberadaannya tidak diketahui, seperti orang-orang yang menghilang tanpa sebab. Shinji nampaknya merasakan betapa sedihnya akan kehilangan orang terdekat, apalagi tanpa tahu apa penyebabnya. Seketika itu Shinji memutuskan untuk menjadi Kamen Rider Widih yang bertujuan untuk melindungi orang-orang dari teror monster cermin. Awalnya Yui melarangnya karena sekalinya menjadi Kamen Rider maka tidak akan ada jalan untuk kembali. Terlebih harus melakukan kontrak dengan monster sebagai kekuatan tempur dan tidak akan bisa menghentikan pertempuran. Meski raungan sang naga Drag Rider sudah semakin dekat, tapi tekad Shinji yang menjadi Kamen Rider sudah sangat bulat. Sampai-sampai ia merobek kartu seal yang berfungsi sebagai pelindung dirinya agar tidak dimangsa. Alhasil Yui menyetujuinya dengan memberikan kartu kontrak layaknya tanda tangan kontrak untuk membentuk kontrak dengan sang naga kontrak. Henshin!
Setelah melakukan kontrak dengan monster, ada beberapa perubahan pada tubuhnya. Di antaranya kini ada lambang Ryuki yang terukir pada Vigesper miliknya. Dalam bahasa Jepang, Ryuki memiliki arti sang kesatria naga. Raid Visor berubah bentuk menjadi Drug Visor, dan di keningnya kini terdapat lambang naga sebagai bukti bahwa ia telah mendapatkan kekuatan monster Drug Raider, hingga tubuhnya berubah menjadi warna merah oriental sesuai dengan warna tubuh sang naga. Spesifikasi kekuatan serangannya pun bertambah, yaitu pukulannya sekitar 200 EP atau 10 ton, tendangannya 400 EP 20 ton. Ini lebih kuat dari Kamen Rider Night. Sementara itu Ren nampaknya kewalahan menghadapi The Spider Reborn, dan ketika Ren hampir terbunuh, Kamen Rider Ryuki pun muncul. Ia menggunakan Sword Fan yang telah menyesuaikan kekuatan kontrakan dari sang naga dengan daya serangan 2000 EP. Kemudian Final Pen 6000 EP, yang mana ini bakalan menjadi kartu andalannya, dan tanpa tutor terlebih dahulu, Shinji dengan refleks langsung melakukan selebrasi dari jurus spesialnya Dragon Rider Kick. Final Bento. Setelahnya Ren menjelaskan pada Shinji yang dilakukan Drug Raider dengan menyerap energi monster yang kalah itu bertujuan untuk mendapatkan kekuatan lebih. Apalagi jika monster yang diserap adalah monster yang kuat, tentu itu akan menambah kekuatan monster yang dikontrak dan yang mengontraknya. Itu sebabnya Ren mengincar naga miliknya untuk dijadikan santapan Darkwing agar semakin kuat. Namun pada kenyataannya ia kesulitan untuk menaklukkannya. Dan seketika itu Ren entah kenapa tiba-tiba menyerang Shinji, sementara Yui yang melihatnya hanya berteriak untuk menghentikannya.